Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat ridhonya pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama di ruangan ini guna mengikuti serangkaian kegiatan in-house training SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak KJD Kabupaten Tangerang, yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang. Berburu ke padang datar, melihat rusa bermain gitar. Bapak Ibu, mari kita belajar cetak generasi bangsa cendekia dan pintar. Adapun rangkaian acara kita pada pembukaan kali ini sebagai berikut. Acara akan dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Shad. Bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Dalam rangka untuk mengembangkan, mendapatkan kebaruan tentunya ya yang akan diberikan narasumber ini, sehingga perlu sekali untuk kita serap bersama-sama sehingga nanti ketika hari wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qul la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita. Tingkatkan kompetensi segenap hati agar siswa cerdas dan gembira. Tapi dulu ketika rasa hormat terhadap guru sudah mulai berkurang. Kalau kita dulu, kalau saya bukan kita, tapi nanti lu aja kali gitu kan. Kalau saya dulu, hikmat ke guru itu sangat menghormati guru. Artinya rek bener, rek ente. Kalau orang kampung kan kita taat kepada guru dalam rangka mencari berkahnya guru. Zaman sekarang anak-anak, kemarin saya punya masalah di sekolah swasta harus mendamaikan antara orang tua dan guru karena anak-anak merasa sering. Iya Pak. Ya aja lebih. Alhamdulillah Pak. Ya 2008 bahkan 15 tambah hampir 17 Ya, tahun. perjuangan 17 tahun kurang lebih. Ya. Di sana mapel apa sebelum jadi kepala sekolahnya? Di mapel bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Hinggap sebentar di batang kayu. Alhamdulillah, pagi ini kita akan saling berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede yang sudah mengantarkan saya di sini. Terima kasih Ibu Ayu yang selalu berkoordinasi ingin meningkatkan kompetensi seluruh tenaga pendidik dan kependidikan di SMA Negeri 6 Kabupaten. Bu Guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar.
Masih mulia-mulia ini. Habis makan apa yang isinya dari daun ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pegang daun. Ini akhir kehidupan daun tetap ingin memberikan satu manfaat. Dia bisa mengubah sesuatu ketika masih hidup. Dari benda yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat bagi seluruh kehidupan makhluk. Jadi kita mencoba untuk berbuat yang terbaik di akhir kehidupan kita. Terima kasih. Pak Mustahidin. Tadi daun, filosofi daunnya itu kata Pak Mus tadi. Pak ya. Kita akan beralih ke sayap kanan ke ibu-ibu. Boleh Ibu Ayu, kita ke sini Ibu Ayu. Goyang senyum-senyum. Apa nih yang dipegang? Terima kasih Bu. Tadi saya pegang kipas angin. Karena kebetulan gerah ya Bu ya. Jadi filosofinya ini adalah suasana yang begitu panas. Kita butuh ilmu. Jadi sebagai guru saya akan menyebarkan angin di Benda yang saya pegang ini air. Air apa botol? Botol isinya air. Air ini mengalir dari dataran tinggi ke rendah. Maksudnya, jadi saya ingin menjadi guru yang selalu bersikap rendah hati. Kemudian air ini kan banyak sekali manfaatnya gitu ya. Kemudian saya juga ingin memberikan banyak manfaat kepada orang sekitar gitu ya, khususnya Sumpah tuh. Aku kasih ya kayak ya. benar tuh. Jadi ingin memberikan banyak manfaat kepada khususnya murid yang saya ajar, ilmu yang saya punya ingin saya sampaikan kepada teman-teman saya, khususnya mungkin kepada masyarakat sekitar juga di rumah saya gitu. Saya ingin menyebarkan banyak manfaat di sana gitu. Ajar apa Pak? Fisika. Ini itu nggak objektif loh. Waduh, jadi ibu bapak lain lubuk, lain main ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Jadi ibu bapak harus sesuai. Kalau ngajarnya masih tempo dulu, sekarang waktunya berubah. Belum terlambat. Tadi banyak banget ya pelajaran-pelajaran yang kita ambil, perwakilan dari Pak Muj, Ibu Yuni, Pak Agung, yang lain pun sudah bersiap-siap ingin menyampaikan pendapatnya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang ini Ibu Bapak. Ibu Bapak boleh berdiri ya? Boleh berdiri? Ibu Bapak berdiri. Kalau mendengar kata yang diksinya kendaraan, Ibu Bapak bergabung sesuai kendaraannya, sesuai temannya. Misalnya kalau saya sebutkan motor, Ibu Bapak berdua-berdua. Kalau mobil berempat, kalau helm berenam. Ya. Dokumentasi aja. Kalau bis Banyak. pulang kita. Ya, ini ceritanya. Sambil didengerin ceritanya. Tampak seorang laki-laki berpakaian batik mengendarai sepeda motor. Waduh. Berdua udah. Bapak berarti kata bapak sendiri bapak ke depan.
Dengan tergesa ia menuju kelas 11 IPA 2. Sontak suasana kelas berubah seperti pasar yang kehilangan pembeli. Sepi, monoton, dan penuh kebosanan. Guru Seno, seorang pengajar matematika berusia 50 tahun, berdiri di depan kelas dengan kapur di tangan, lalu menuliskan rumus-rumus panjang di papan tulis. Suaranya datar, seperti kaset tua yang diputar-putar berulang-ulang. Kalau kalian tidak paham, baca lagi buku paket. Tanpa melihat wajah-wajah murid yang sudah kehilangan minat, Guru Seno adalah legend di sekolah itu. Ada noh di belakang. Dengan pengalaman belajar lebih dari 25 tahun, ia merasa sudah berada di puncak karir. Saya sudah senior, metode saya sudah terbukti. Ujar setiap kali ada rapat guru yang membahas perubahan kurikulum atau pelatihan. Ia menolak mentah-mentah, buang-buang waktu. Saya sudah tahu cara mengajar yang baik. Dengan nada penuh keyakinan, bahkan ketika kepala sekolah memperkenalkan platform digital untuk pembelajaran, ia hanya mengangguk sambil bergumam. Anak-anak ini cuma butuh disiplin, bukan gimmick teknologi. Namun, di balik sikap keras kepalanya, ada masalah yang ia tidak sadari. Murid-muridnya generasi Z yang tumbuh dengan internet dan media sosial merasa terputus dari gaya mengajar Guru Seno. Mereka mendambakan kelas yang hidup, interaktif, dan relevan dengan dunia mereka. Guru Seno cuma ngomong sendiri kayak ngajar tembok, keluh Raka, ketua kelas, pada teman-temannya. Aku mau belajar matematika yang bikin aku ngerti, bukan cuma hafal rumus, tambah Lisa yang lebih suka menonton video penjelasan di YouTube daripada mendengar ceramah Guru Seno. Keresahan ini akhirnya sampai ke telinga kepala sekolah Ibu Ratna, ya, Bu Ratna namanya. Setelah melakukan observasi kelas dan mendengar keluhan dari belasan murid, Bu Ratna memanggil Guru Seno ke ruangan. Tak lama berselang, pengawas sekolah keluar dari mobil Innova. Temannya. Nggak ada temannya dan duduk-duduk diam saja, ya. Bapak nggak ada temannya. Bapak nggak ada temannya. Ayo berempat ya, berempat ya. Bapak, hitung 1, 2. Berdiri kurang ini guru-guru yang bapak ibu akan berangkat dengan guru-guru yang lain menggunakan era.
Iya. Siapa yang jadi Bu Seno? Ayo siapa Seno? Ayo kita tebak. Udah pinter ya, jelas. Ini dulu. Nah, siapa yang apa nih? Yang cocok Bu Seno? Mainnya cuma satu set. Ayo ini lagi diskusi dong, diskusi. Ayo diskusi. Mau ikutan nggak? Gampang, nanti saya ikut habis ini. Jangan yang bisa Ada anggota DPR aja jadinya. Diberikan pelatihan modal pembelajaran berbasis berbasis TIK ini. Ya, selesai waktu ya, 5 menit ya. Biasa teman. Silakan jawabannya apa? Untuk membantu Bapak Seno dalam proses mengajar di kelas yang monoton dan kurang mungkin ada kurang pemaham dengan teknologi. Yang pertama adalah Silakan. biasanya dibagikan Udah mulai. Oh, udah mulai jadi. Make sakit. Oke, kelompok 3 siap. Duduk yel-yelnya. Oke, kita mulai. Tukin. Oke. Siapa kita? Dalam kelompok 3. Merubah siapa? Merubah Pak Seno. Merubah jadi apa? Menjadi guru dan masyarakat. Baca jawabannya. Baik, terima kasih. Makin dewa ya. Disampaikan oleh Oke, baik. Hasil dari diskusi kelompok kami, kelompok 3 di sini ada 3 hal yang dilakukan untuk merubah atau membantu Pak Seno agar pembelajarannya tidak monoton kemudian bagus gitu ya. Yang pertama, hal yang dilakukan adalah merubah mindset atau pola pikir Pak Seno terhadap pembelajaran. Ya, kalau mindset guru tidak dirubah, pasti nggak ngaruh tuh mau IHP mau apa ya. Yang pertama harus terapkan mindset PPT dulu, pola pikir bertumbuh PPB dari PPT ke PPB ya. Orang yang mindsetnya PPT, pola pikir tetap, nggak akan maju, nggak akan bisa merubah siswanya ke arah yang lebih baik. Jadi rubah dulu mindset dari si guru tersebut menjadi pola pikir bertumbuh atau PPB. ya. Baru setelah mindset berubah, yang kedua dengan mungkin mengadakan IHT, salah satunya dengan materi IHT-nya ada metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian materi kualitas pembelajaran yang bagus. Jadi kalau metode pembelajarannya bagus, mungkin nanti kualitas pembelajaran juga akan naik atau ikut bagus juga. Ayo, yel. Kelompok 5. Ayo skor. Apa itu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan apa yang harus dilakukan untuk membantu Pak Seno
Seno. Yang pertama, berdasarkan hasil diskusi kelompok kita, diberikan pelatihan yang membangun mindset Pak Seno sebagai guru, terutama mindset bimbing spiritual dan mindset kemanfaatan sebagai guru. Kedua, diberikan pelatihan model pembelajaran yang berbasis TIK. Yang ketiga, diberikan tambahan tunjangan sarana dan prasarana yang mendukung belajar pembelajaran. Kira-kira itu bisa dilakukan. Dalam rangka mendapat panggilan. Yang keempat, berkolaborasi dengan MGMP, terutama MGMP mata pelajaran di sekolah, untuk menyusun program pembelajaran yang berbasis TIK. Mungkin itu saja yang sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Seno sebagai seorang guru yang memiliki masalahnya monoton tadi. Pertama yang kami diskusikan tadi, ini untuk memecahkan masalahnya strategi pembelajarannya pertama dengan public speaking. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kemampuan guru tersebut Pak Seno dalam menyampaikan materi tersebut. Terus yang kedua, strategi pembelajaran kedua di sini yang kami diskusikan yaitu dia mengikuti pelatihan berbasis teknologi sama dengan kelompok berapa tadi. Terus tujuannya juga di sini untuk Pak Seno ini memiliki kemampuan belajar yang inovatif dan kreatif melalui strategi. Kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengawas. Kami kelompok 2 akan membukakan buku dulu. Kelompok 2 habis gelap terbitlah terang. Siswanya lebih ke nggak mau diajar guru itu gitu. Makanya kita sebagai guru harus kreatif, inovatif gitu ya. Kita harus memberikan atau mengemas materi itu menjadi semenarik mungkin, atau mungkin bisa mengadakan kuis dalam bentuk berbasis games gitu. Dan Siapa kita? Siapa menjadi guru modern? Siapa? Yang mungkin untuk jawaban akan dipaparkan oleh rekan saya, Chandra Juli. Oh, ganti orang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk solusi tadi yang Pak Seno dari hasil kita yang dulu ya. Oke teman-teman, siapa kita? Guru hebat. Siapa kerja kita? Belajar berkarya menginspirasi. Tepuk tangan. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Jadi ini kaitan dengan Pak Seno ya. Dia tidak mau merubah untuk seiring perkembangan zaman ini. Tadi katakan mengajarnya harus dengan moto kejarwantara ya. Ajarlah anakmu atau murid-muridmu, didikmu sesuai dengan zamannya. Makanya apa saja adalah boleh lama. IHT, IHT, IHT,
Seno. Harus dilakukan oleh Pak Seno. Mungkin yang pertama kami akan melakukan pendekatan secara personal kepada Pak Seno. Mohon Pak Seno untuk muhasabah diri lah Pak Seno gitu. Jadi bahwa di dunia ini perubahan itu pasti ada dan harus mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua yang harus dilakukan Pak Seno adalah akan disampaikan Pak Agung. Silakan baca. Ini Pak Seno atau Pak? Iya. Pak Seno. Jadi tadi mungkin nomor lain mengesankan bahwa Pak Seno itu sosok yang negatif ya, karena dia kurang adaptif dengan perkembangan. Tapi bagi Jadi Bapak Ibu, ubah dulu mindsetnya. Kalau mindsetnya belum diubah, apapun pelatihannya, berapapun tunjangannya, Gak ngaruh. ya. Mindsetnya jadi hilang tidak ada tunjangan.